Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Edu Teknologi. Pada kesempatan video kali ini saya akan bahas terkait Redmi Watch 5 Active. Di sini ya teman-teman, yaitu sebuah smartwatch yang dikeluarkan oleh Xiaomi. Nah, di video kali ini kita akan melakukan unboxing dan juga kita akan mereview semua fitur-fitur yang terdapat pada jam tangan atau smartwatch Redmi Watch 5 Active ini. Dan apakah worth it untuk diharganya. Nah, untuk warnanya yang saya gunakan pada video kali ini atau saya beli, yaitu untuk variannya saya beli yaitu warnanya abu-abu ya teman-teman. Nah, untuk varian warnanya kalau saya cek di toko online itu terdapat dua versi, yaitu ada warna hitam dan juga warnanya abu-abu. Nah, di sini saya pilihnya yang berwarna abu-abu ya teman-teman. Nah, di sini kita pertama-tama mungkin akan melakukan review terlebih dahulu fitur-fitur apa saja yang tersedia dari smartwatch ini ya teman-teman. Kalau kita lihat dari bagian sisi kiri dus smartwatch ini terdapat beberapa fitur yang diunggulkan oleh jam tangan ini. Seperti itu. Seperti yang kalau kita lihat di sini layarnya itu sudah LCD dengan ukuran yaitu 2 inci. Nah, di sini menurut saya jam tangannya sudah cukup besar atau lebar ya ukurannya untuk jam tangan di harga 400 ribuan seperti itu. Namun di sini kekurangannya layar yang masih LCD ya teman-teman. Jadi kalau untuk penggunaan di luar ruangan atau outdoor seperti itu, layarnya harus dalam mode yang sangat terang sekali supaya terlihat cukup jelas seperti itu. Nah, namun untuk penggunaan dalam ruangan layar ini juga cukup oke sekali ya teman-teman. Nah, lalu berikutnya yaitu di sini kita terdapat fitur dual mikrofon dan juga noise reduction. Nah, jadi fitur ini kita dapat mengangkat telepon dengan menggunakan jam tangan kita. Nah, jadi di jam tangan ini bisa menggunakan atau mengangkat telepon, baik itu telepon WhatsApp maupun telepon dari sinyal seperti itu. Namun di sini saya sudah coba sebelumnya, fitur ini hanya tersedia di beberapa handphone saja, tidak tersedia di semua jenis handphone. Jadi kalian harus trial error terlebih dahulu apakah handphone kalian bisa menggunakan fitur ini atau tidak, seperti itu. Lalu di sini ada penggunaan baterai yang cukup lama dari klaim mereka, yaitu sampai 18 hari masa penggunaan baterainya. Lalu di sini bisa 24 jam monitoring detak jantung atau rate dari heart gitu ya, dari hati jantung seperti itu. Lalu di sini juga ada fitur untuk mengecek kadar oksigen di dalam darah kalian. Lalu ada juga untuk ada 140 jenis workout yang tersedia di jam tangan smartwatch 5 Active ini seperti itu. Lalu di sini juga ada seperti 200 jenis mode tampilan yang dapat kalian download di aplikasinya. Nah, di sini juga ada fitur berikutnya yaitu 5 ATM water resistance. Nah, di sini tahan dalam percikan air dan juga tahan buat direndam dalam air. Jadi kalau kalian mau bawa jam tangan ini untuk berenang ataupun hujan-hujanan, seharusnya jam tangan ini sudah bisa ataupun aman seperti itu. Nah, di sini untuk fiturnya kalau kita lihat di sini cuma ini saja. Namun kita langsung saja coba cek bagian dalam dari dus ini apa saja isinya. Nah, kalau kita cek itu dalamnya ada dua item ya teman-teman, yaitu kita bisa mendapatkan jam tangannya seperti ini dan juga kita mendapatkan kabel chargernya seperti ini juga. Nah, untuk kabel chargernya di sini kalau menurut saya itu kabel chargernya sangat kecil sekali ya teman-teman untuk lubangnya seperti ini. Jadi menurut saya ini sepertinya tidak bisa untuk dibawa diangkat seperti itu. Jadi kalau diangkat seperti ini akan terjatuh jam tangannya seperti itu. Nah, jadi kalau kita colok seperti ini, dia sudah ada fitur magnetiknya ya teman-teman. Jadi ini sudah otomatis tertempel seperti itu. Dan ini kalau diangkat seperti ini sudah cukup kuat, tapi kalau goyangannya cukup kuat nanti akan terjatuh seperti itu. Jadi ini magnetnya tidak terlalu kuat, tapi sangat disarankan ketika kalian melakukan charge gitu ya, itu ditaruh di meja seperti ini saja seperti itu. Tapi ini sudah cukup oke ya teman-teman, untuk fitur chargernya sudah bisa ada magnetnya seperti ini. Karena untuk di kelas harga jam tangan yang lainnya itu saya temui juga ada charger yang ininya tidak ada magnetnya, sehingga seringkali terlepas sendiri seperti itu. Oke, di sini ini untuk fitur chargernya itu seperti ini bulatannya. Itu bulatannya seperti ini, cukup kecil seperti itu. Dan wattnya ini kalau nggak salah sekitar 5 sampai 10 ya kalau nggak salah di sini ukurannya. Saya ntar cek lagi ya. 5 watt untuk baterainya di sini.
Baterai itu sekitar 5 watt untuk chargernya. Oke, lalu di sini kita akan dapatkan sebuah jam tangan. Jam tangannya kalau menurut saya warnanya di sini saya beli warna yang abu-abu ya, teman-teman. Dan juga di sini untuk strapnya itu menurut saya cukup lentur sekali. Kalau mau dibilang harganya 400 ribuan, di sini cukup bagus sekali build-nya, kualitasnya cukup oke. Dan juga di sini strapnya itu cukup berbeda ya dengan strap yang jam tangan lainnya. Menurut saya di sini strapnya kita harus menjepit ya dari bagian luarnya seperti itu. Kalau yang lainnya kan kalau saya tahu itu ada bagian kancingnya seperti itu. Jadi kalau kita mau pakai, jadi buat kalian yang baru pertama kali menggunakan jam tangan Redmi Watch 5 Active ini, mungkin akan kesulitan ketika menggunakan jam tangan ini karena strapnya ini sedikit berbeda ya guys ya dengan strap jam tangan pada umumnya seperti itu. Namun kalau kita cek di sini, kita bisa melakukan penggantian jenis strap ya teman-teman. Kita bisa melakukan melepas strapnya ini di sini. Jadi bisa beli di online shop untuk strap tali jam tangannya dengan strap yang lainnya lagi seperti itu. Oke, lalu selanjutnya kita akan cek di bagian fitur-fitur atau tampilan dari jam tangan Redmi Watch 5 Active ini sendiri seperti itu. Nah, untuk tampilannya di sini seperti ini. Kalau kalian cek di sini layarnya itu udah layar LCD dengan ukuran 2 inci ya teman-teman. Nah, namun di sini terdapat beberapa kekurangan kalau menurut saya setelah penggunaan ini, yaitu bezelnya di sini tidak sinkron ya teman-teman. Jadi kalau kalian perhatikan di sini bezelnya itu bagian atas sangat kecil sekali atau sedikit kecil gitu ya. Namun pada bezel bagian bawah di sini cukup lebar sendiri. Padahal untuk bezel di kiri dan kanan di sini cukup sama ya teman-teman, tidak beda sendiri seperti itu. Namun di sini bezel yang bagian bawahnya itu cukup terlihat mencolok berbeda sendiri. Nah, di sini kalau kalian menggunakan wallpaper yang cukup terang, nah di sini mungkin cukup menghalangi, tidak terlalu mengganggu gitu ya untuk penggunaan sehari-hari. Namun untuk mengatasinya kalian bisa menggunakan wallpaper dengan tema yang gelap seperti itu supaya gambarnya itu tidak terlihat, bezelnya tidak terlalu lebar seperti itu. Nah, di sini untuk tampilannya itu kalian bisa lihat atau swipe ke arah kanan. Itu di sini terdapat beberapa informasi seperti cuaca saat ini, kualitas tidur, dan juga ada workoutnya. Dan di sini ada ngecek tekanan darah, lalu ada kadar oksigen, lalu di sini ada seperti Alexa dan juga ada emosi juga ya teman-teman, kadar emosi, dan juga di sini ada fitur Alexa. Nah, di sini Alexanya itu tidak tersedia untuk di region Indonesia ya teman-teman. Mungkin kalian bisa gunakan untuk di region lainnya. Mungkin akan ada seperti itu fitur untuk Amazon Alexa ini. Dan di sini juga ada beberapa fitur seperti alarm dan juga timer di bagian lainnya. Nah, kalau kita tarik atas bawah seperti ini, di sini juga bisa memunculkan semua notifikasi yang ada pada handphone kalian. Jadi di sini akan diduplikasi ya teman-teman, untuk semua notifikasi yang masuk akan muncul juga di jam tangan ini. Nah, di sini yang saya suka dari jam tangan Redmi Watch 5 Active ini, yaitu menampilkan notifikasi dengan cukup luas dan juga banyak seperti itu. Jadi di sini kalian bisa cek, misalnya di chat yang ini, di sini chatnya bisa menampilkan chat dengan kalimat yang cukup panjang sekali. Misalnya di sini kita bisa scroll sampai beberapa kali seperti itu. Jadi kalau misalnya ada chat yang cukup panjang seperti ini, bisa ditampilkan dalam satu kali layar seperti ini. Jadi kalian tidak perlu untuk menampilkan atau membuka handphone kalian untuk mengecek secara lengkap isi dari SMS tersebut seperti itu. Ini cukup oke sekali. Lalu kalau kita cek di bagian depan gini ya, di bagian bawah. Di bagian bawah sini ada beberapa fitur seperti ada DND, lalu ada alarm, di sini ada juga untuk silent mode gitu ya. Lalu juga ada fitur wake up seperti ini, wake up. Jadi kalau kita aktifkan seperti ini, maka nanti layarnya akan otomatis menyala ketika kondisi layarnya di mode atas gitu ya, lagi menghadap ke atas seperti itu. Kata sini akan otomatis menyala seperti itu. Dan kita di sini coba cek mode wake up-nya di sini sudah cukup responsif ya teman-teman. Jadi kalau kita matikan seperti ini, lalu kita hadapkan ke atas seperti ini, dia otomatis menyala seperti itu. Dan untuk matikannya kita sama seperti tadi, kita tetap saja layarnya seperti ini. Kita tutup dengan tangan kita, dia otomatis mati seperti itu. Kita coba lagi.
Nah, di sini udah otomatis menyala. Jadi menurut saya layar ini sudah cukup responsif untuk wake up-nya seperti itu. Nah, berikutnya kita cek fitur berikutnya. Di sini ada setting, lalu ada juga center ya, teman-teman. Untuk center di sini terdapat dua mode, yaitu mode yang menyala terus seperti ini dan juga mode yang berkedap-kedip seperti ini. Nah, ini mungkin bisa buat untuk supaya orang notice gitu ya kalau dari jauh di ruangan gelap seperti ini. Jadi bisa kelihatan kalau ada notif gitu dari jauh. Oke, lanjut di sini juga terdapat fitur seperti finding my phone gitu ya. Jadi kalau ada handphone kalian bingung letakkan di mana, kalian bisa gunakan ini saja. Lalu kita bisa langsung saja klik search di sini. Nah, di situ handphone kita akan berbunyi ya, teman-teman. Kita bisa matikan dari sini, lalu akan komplit seperti itu. Nah, kalau masih mau cari lagi, bisa klik lagi aja di sini search again seperti itu. Dan di sini kita juga ada fitur untuk mengeluarkan air ya, teman-teman. Jadi kalau kita bawa jam tangan ini keluar, nanti ini akan bisa mengeluarkan air yang ada di dalam jam tangannya. Oh ya. Nah, kalau kita cek di bagian bawahnya dari jam tangan ini, itu terdapat fitur untuk charge dan juga di sini terdapat fitur speaker ya, teman-teman, di bagian sisi kanannya. Dan juga ada tombol di bagian sebelah sininya seperti itu. Nah, di sini tombolnya menurut saya tidak bakal tertekan gitu ya. Jadi kalau tertekan dengan sengaja harusnya tidak bisa, karena ini tombolnya ketekannya itu beda sekali ya, teman-teman. Jadi ketekannya itu harus pakai tenaga sedikit. Jadi bukan yang disenggol dikit langsung kepencet gitu ya. Ini menurut saya build tombolnya sudah cukup oke seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga fitur untuk penghemat baterai. Kalau kita klik di sini akan ada informasi kita akan dihemat baterainya selama beberapa jam gitu ya. Dan ini akan diklik selama 3 detik gitu ya. Buat matiinnya itu kita harus menekan tombol power selama 3 detik untuk mematikan fitur penghemat baterainya gitu. Saya nggak mau pakai dulu. Lalu juga ada fitur ini ya, teman-teman, kita akan wake up setelah 5 menit. Jadi kalau nanti akan 5 menit, mungkin jam tangan ini akan bergetar. Saya sih belum pakai fitur yang ini. Oke, selanjutnya kalau kita klik button power ini secara 2 kali gitu ya, nanti di sini akan muncul semua fitur-fitur yang ada pada jam tangan Redmi Watch 5 Active ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian workout. Di bagian workout dia itu bisa muncul klaimnya bisa sebanyak 140 activity yang bisa kalian gunakan pada jam tangan Redmi Watch Active ini. Nah, di sini ada walking, auto running, hingga yang paling terakhir itu ada jump rope atau lompat tali ya, teman-teman. Nah, di sini bisa juga more, atau kita bisa lihat di sini ya beberapa kriteria atau pengelompokannya seperti itu. Ada activities lainnya, ada sebanyak outdoor activities 10 aktivitas, training ada 40 item, menari ada 14 item, hingga ke bawah seperti ini. Ada sampai card and board games seperti catur dan lain sebagainya. Itu di sini masuk ke sini juga seperti itu. Oke, selanjutnya di sini juga bisa masuk ke bagian history, ada juga statistik ya. Kita bisa melihat kualitas kita dalam beberapa hari terakhir. Misalnya di sini 1 hari terakhir itu seperti apa di hari ini gitu ya. Langkahnya itu bisa udah 4.300 dari 6.000 gitu ya targetnya, saya setnya. Lalu di sini ada 24/30 dan juga kalorinya 387 dari 400 seperti itu. Nah, di sini juga ada heart rate, vitality score, tekanan darah, lalu ada juga kadar oksigen gitu ya, sleep, lalu ada stress, breathing, cuaca, kalender, event, lalu ada task, favorit kontak, dan juga ada telepon. Nah, di sini kita juga bisa melakukan panggilan telepon dengan menggunakan dial up dari jam tangan ini ya, teman-teman. Jadi kita bisa manggil nomor telepon dari sini saja gitu. Lalu di sini juga ada musik, yaitu kita dapat melakukan mengatur gitu ya untuk volume, lalu untuk next musik juga bisa. Jadi ini bisa dikoneksikan ke YouTube, Spotify, dan juga aplikasi-aplikasi media player yang lainnya. Di sini juga ada buat kamera shutter atau kamera shutter ya. Jadi bisa buat ngetek kamera dari jarak jauh, nggak perlu pakai countdown gitu ya. Di sini juga bisa ada fitur alarm, fokus, stopwatch, timer,
jam dunia, fine point yang tadi, flashlight yang tadi juga, dan ada setting. Di setting kita bisa mengatur tampilan dari jam tangan kita. Untuk tampilannya tadi saya sudah coba. Di sini maksimal itu kita bisa menyimpan sebanyak 5 tampilan layar ya teman-teman, dengan 3 tampilan bawaan dari jam tangannya yang tidak bisa kita hapus, dan juga 2 lagi kita bisa lakukan download di aplikasi di handphonenya seperti itu. Dan kita bisa mengganti tampilannya dengan di sini change watch face seperti itu. Nah, di sini ada aplikasi atau tampilan yang sudah saya download sebelumnya. Nah, di sini langsung otomatis terganti dengan yang ini ya, teman-teman. Nah, itu untuk fitur-fiturnya. Jadi di sini juga ada notifikasi sun vibration, lalu ada display DND dan sampai layoutnya, dan pin, battery, sistem. Dan untuk sistemnya, di sini kalau kita cek, kita itu sudah menggunakan sistem yang terbaru ya, teman-teman. Ntar saya cek dulu. Oh, di bagian about watch, sorry. Di bagian about watch, kalau kita cek, di sini kita sudah menggunakan Xiaomi HyperOS dengan versi yang number 2 ya, teman-teman. Nah, di sini jam tangannya itu sudah menggunakan HyperOS Xiaomi seperti itu. Jadi seharusnya sudah bisa connect ke handphone Xiaomi kalian, dan juga bisa memiliki tampilan yang mirip-mirip dengan HyperOS di handphone Xiaomi yang kalian gunakan seperti itu. Nah, sejauh ini saya gunakan di handphone selain Xiaomi itu juga bisa terkoneksi dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan coba cek untuk aplikasi dari untuk Redmi Watch 5 Active ini seperti apa. Jadi kalau kita cek di sini, aplikasinya itu tampilannya cukup oke ya, teman-teman. Jadi dia ada buat pengaturan healthy-nya. Di sini ada kalori yang terbuang itu sudah sebanyak berapa, sama seperti yang di aplikasi di jam tangan tadi. Lalu di sini juga ada stepnya, movingnya juga ada berapa, bahkan sampai kita bisa mengatur seperti tinggi badan atau berat badannya seperti apa, seperti itu. Di workout kita juga bisa melihat seperti ini, history dari yang sudah kita lakukan yang kemarin-kemarin seperti itu. Jadi kalau kita cek di sini, nah di sini bisa keluar ya, teman-teman, ada rutenya atau rute kita sudah melakukan perjalanan itu dari mana ke mana dalam jarak berapa kilometer. Di sini ada juga jarak seperti waktu yang kita gunakan untuk berolahraga ya, atau berkeliling gitu ya, sehingga ke detak jantungnya secara lengkap di jam tangan di website di aplikasi ini ya, teman-teman, muncul semuanya di sini seperti itu. Nah, di device kita juga bisa melakukan manage device face gitu ya. Nah, di sini kita bisa melakukan download gitu ya. Semua di sini sebanyak lebih dari 200 tampilan. Misalnya kita ingin mengganti ke tampilan yang kucing ini, kita tinggal klik saja apply di sini ya, teman-teman. Nah, nanti di sini akan otomatis terganti. Oh, di sini ada tulisannya. Nah, di sini ya, teman-teman. Maksimal itu sudah penuh penyimpanannya, dan kita harus menghapus tampilannya. Cara menghapusnya, kalian bisa kembali saja, lalu di bagian atas kita pilih lokal. Nah, misalnya di sini tampilannya kita ingin mengganti tampilan yang ini, kita pilih saja di sini delete ya, teman-teman. Kita akan delete. Nah, sudah ter-delete, kita langsung aja mengganti misalnya ke gambar yang kucing ini. Kita klik ini, lalu kita klik apply. Nah, dia langsung keganti otomatis ke sebelah sini. Oke, cukup simpel sekali ya, teman-teman, untuk penggunaan aplikasinya, dan juga untuk fitur-fiturnya menurut saya cukup lengkap untuk di harga 400 ribuan untuk smartwatch Redmi Watch 5 Active ini. Mungkin kekurangan yang perlu kalian perhatikan di sini adalah terkait layarnya, yaitu layarnya di sini masih layar LCD, yang mana kalian kalau menggunakannya untuk di luar ruangan, kalian harus menggunakan dalam mode yang sangat terang sekali, sehingga akan boros penggunaan baterai selama kalian menggunakan jam tangan ini seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu terkait mode strapnya ya, teman-teman. Di sini mungkin strapnya bagi sebagian orang akan merasa kesulitan ketika menggunakan strap tali yang seperti ini, yang penggunaannya itu sedikit berbeda dari jam tangan lainnya seperti itu ya, teman-teman, yang kita harus melakukan tap seperti ini, lalu dimasukkan seperti ini ke dalam tangannya seperti itu. Nah, ini cukup ribet gitu ya untuk orang-orang yang baru pertama kali menggunakan jam tangan dengan tali strap yang seperti ini. Tapi ini bisa diakali dengan cara
kalian bisa menggantinya strap ini dengan strap yang jenis yang lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk layarnya, kalian juga bisa lihat di sini untuk bezelnya itu terlalu berbeda gitu ya. Jadi untuk bagian atas dan bagian bawah itu tidak sinkron seperti itu. Oke, mungkin sekian saja terkait review dan juga unboxing dari jam tangan Redmi Watch 5 Active ini. Bagi teman-teman yang menemukan atau ada hal-hal yang tidak saya mention di video kali ini, bisa tuliskan saja di kolom komentar video ini. Dan bagi teman-teman yang merasa tertarik dengan video-video selanjutnya, atau ada request untuk video apa lagi yang akan saya bahas di channel ini, bisa tuliskan saja di kolom komentar video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya.